Percuma aja deh, IKN sudah keburu dicap buruk oleh rakyat. Apalagi bagi mereka yang menjadi korban kebijakan efisiensi Prabowo. IKN sampai kapanpun akan selalu menempel nama Jokowi. IKN adalah saksi, bukan hanya ibu kota negara baru, tapi juga simbol kengototan dan ambisi Jokowi yang di luar batas, sampai mengacaukan anggaran negara. Jokowi cuci tangan, tapi sayangnya nodanya tidak akan pernah bisa hilang. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini Siward. Sekarang ini, rakyat sudah pada setuju kalau Jokowi omongannya tidak bisa dipercaya. Hari ini ngomong A, besoknya bilang B. Berbohong mungkin sudah menjadi sebuah lifestyle yang tidak bisa diubah. Dulu pernah ditanya, habis pensiun mau ngapain aja? Jokowi bilang, mau jadi rakyat biasa, mau pulang kampung ke Solo menikmati masa pensiun. Tapi ternyata semua itu bohong. Dia sekarang sibuk jadi presiden-presidenan, membuat sebuah kondisi di mana banyak warga yang berbondong-bondong ke rumahnya supaya kelihatan kalau dia masih dirindukan rakyat. Di balik itu semua, dia masih sibuk berpolitik, mengatur strategi politik demi kepentingan dia dan keluarganya. Dan ini yang terbaru, ada kaitannya dengan proyek kebanggaannya, yaitu IKN. IKN sekarang sedang dalam kondisi yang menggantung, alias tidak ada kejelasan yang mantap setelah anggaran diblokir oleh pemerintahan Prabowo. Hasilnya, IKN akan berjalan lebih lambat atau mungkin bisa berhenti sementara. 2 bulan sebelum pensiun, Jokowi ke IKN untuk melakukan groundbreaking Hotel Swiss Bell Hotel. Saat itu dia memperkirakan hotel akan selesai pada November 2025. Jokowi bilang dia akan mengikuti perkembangannya meski sudah tidak menjadi presiden. Bahkan dia sesumbar mengatakan bakal sering-sering mengunjungi IKN kalau sudah pensiun nanti. Saya yakin banyak dari kalian yang mulai mual dengan perkataan Jokowi ini. Sejak pensiun, Jokowi lebih suka bolak-balik Solo Jakarta. Tidak pernah sekalipun dia pergi ke IKN untuk mengecek proyek kesayangannya. Bahkan ketika IKN diisukan ditumbuhi daun semak, bandara IKN sampai tergenang air beberapa hari lalu, Jokowi juga tidak ke sana untuk memantau situasi. Dan ketika Prabowo melakukan efisiensi dan anggaran IKN jadi korban, Jokowi tidak mau banyak komentar. Pada hari Jumat lalu, Jokowi mengaku tidak memantau langsung perkembangan IKN. Jokowi bikin alasan pembangunan IKN saat ini berada di bawah pemerintahan Prabowo. Jadi dia minta agar apapun yang terkait dengan pembangunan IKN tidak disangkut pautkan dengan dia. Silakan tanyakan ke kepala otorita. Jokowi minta dia jangan ditarik-tarik. Apa yang mau kalian simpulkan dari Jokowi? Bohong, mencela-mencela, tidak punya pendirian, suka mengumbar janji, asal bunyi, atau apapun. Itulah penilaian dari rakyat kepada Jokowi sekarang ini. Jokowi ibarat menanam ranjau, lalu dia kabur dan membiarkan orang-orang di belakangnya yang menginjak ranjau itu. Jokowi entah karena sengaja atau tidak, dia mewariskan banyak masalah kepada penerusnya. Mungkin Jokowi tidak mau ada presiden lain yang lebih hebat dari dia. Atau bisa jadi, dia bikin perangkap ini supaya penerusnya dinilai tidak becus, lalu kemudian solusinya adalah anaknya sendiri. Bagi banyak orang, salah satu alasan efisiensi yang digaungkan Prabowo adalah karena IKN. Proyek ini sudah menghabiskan banyak uang, tapi sayangnya belum ada satupun investor asing yang tertarik. Lagi-lagi Jokowi berbohong soal antrian investor yang oversubscribe. Akibatnya, IKN terus membebani APBN. Rakyat jadi marah. Banyak yang menyalahkan Jokowi atas apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Banyak aksi demo yang menuntut agar Jokowi diadili. Banyak coretan vandalisme yang tulisannya "Adili Jokowi". Makanya Jokowi sekarang enggak berani ke IKN dan mengecek progresnya. Jokowi cuma berani keliling daerah di Jawa dan mengecek proyek lain yang sebenarnya tidak penting. Jokowi paham
Kalau dia menginjakkan kaki ke IKN sekarang ini, akan ada gelombang kritik yang luar biasa besar. Jokowi akan makin disalahkan, dihujat, dan disumpahi dengan kalimat-kalimat yang pedas dan menusuk jantung. Saat ini, Jokowi tidak mau lagi dikait-kaitkan dengan IKN. Jokowi seolah mau bilang dia udah selesai dengan IKN, udah putus hubungan, urusan IKN mau diserahkan kepada Prabowo. Jokowi sekarang sedang keringat dingin dengan progres dari IKN. Kalau sampai ada apa-apa dengan IKN, secara langsung maupun tidak langsung, Jokowi akan menjadi kambing hitamnya. Jokowi mau cuci tangan, beres-beres, dan mungkin kabur sejauh mungkin. Jokowi tidak mau tangannya kotor akibat proyek IKN yang terus dihujat rakyat. Jokowi itu suka settingan dan drama, makanya dia mau terlihat bersih dan suci di depan warga yang berkunjung di rumahnya. Di balik senyum Jokowi tersimpan gelar finalis pemimpin terkorup dunia. Ada ambisi yang mengerikan sampai membuat satu negara kewalahan. Prabowo sekarang terjepit. Mau lanjutkan IKN atau tidak? Mau lanjutkan, anggaran menipis karena harus efisiensi. Mau harap investor asing, mereka aja nggak mau. Mau membatalkan, lebih parah lagi kerugiannya. Saya tidak tahu apakah Prabowo sadar atau tidak dengan jebakan yang dipasang Jokowi. Lucunya lagi, Prabowo masih saja suka dekat-dekat dengan Jokowi, bahkan memuliakan dia seolah dia itu lebih tinggi daripada Prabowo sendiri. Dia barusan mengatakan ada pihak yang mau memisahkan dia dengan Jokowi. Ini sebenarnya pernyataan yang blunder. Siapa juga yang mau pisahkan Jokowi dengan Prabowo? Yang dikritik adalah gelagat Jokowi saat Pilpres, tingkahnya yang suka main drama setelah pensiun, dan juga warisannya yang menjadi beban berat buat pemerintah selanjutnya. Masa Prabowo enggak paham? Lagian, Prabowo sudah menjadi presiden. Masa nempel terus ke Jokowi? Memang berat sih kalau sudah bicara soal balas jasa dan balas budi. Apalagi kalau Prabowo tetap nekat melanjutkan kesalahan yang dilakukan Jokowi. Ini sama saja menghancurkan karir politiknya sendiri. Pisahkan hubungan pribadi dengan kebijakan politik. Saya yakin banyak yang ingin Prabowo berdiri sendiri, tidak disetir oleh Jokowi. Yang dipisahkan itu bukan masalah hubungan pribadi, tapi kebijakannya. Semua orang juga sudah tahu, belum ada sejarahnya presiden yang sudah pensiun, tapi masih sibuk berusaha mengurus negara. Hanya Jokowi yang bisa seperti itu. Masa Prabowo masih belum sadar? Atau jangan-jangan tidak pernah sadar karena terlalu ngefans berat dengan Jokowi? Intinya, Jokowi ini harus diwaspadai gerak-geriknya. Dia tidak akan berhenti minimal sampai Pilpres 2029. Yang baik-baik bakal dia ambil, yang buruk-buruk bakal dia lepehin, dibuang, atau dia kasih ke orang lain. Dia tidak mau ikut campur, pura-pura tidak pernah terlibat. Percuma aja deh, IKN sudah keburu dicap buruk oleh rakyat. Apalagi bagi mereka yang menjadi korban kebijakan efisiensi Prabowo. IKN sampai kapanpun akan selalu menempel nama Jokowi. IKN adalah saksi, bukan hanya ibu kota negara baru, tapi juga simbol kengototan dan ambisi Jokowi yang di luar batas, sampai mengacaukan anggaran negara. Jokowi cuci tangan, tapi sayangnya nodanya tidak akan pernah bisa hilang. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.